Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Pada misa hari Minggu ini, khususnya pada misa kedua ini, 35 anak-anak kita akan menerimakan sakramen Ekaristinya, dan kami mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa pada saat anak-anak terkasih ini maju ke depan untuk menerimakan komuni pertamanya, mohon untuk tidak berlalu lalang, tidak perlu ke depan karena sudah ada tim dari dokumentasi yang sudah disediakan, yang sudah ditugaskan untuk mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi kami mohon maaf, Bapak Ibu mohon untuk tidak sampai ke depan berdiri ataupun juga sampai melewati lorong ke tengah. Mohon perhatiannya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri.
Puji syukur 323. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak terhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan Maha Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita, dan itu senantiasa kita hadirkan juga pada saat kita diperkenankan untuk mengambil bagian. Kita disucikan dan dikuduskan, dan demikian berharap bahwa kita juga mau dan ingin untuk membagikan diri kita bagi orang-orang lain. Itu yang ingin diungkapkan dan dinyatakan oleh ke-35 anak kita yang akan menerima komuni pertama pada kesempatan ini. Kita dukung dalam doa sehingga mereka semakin bersatu dengan Allah dalam Yesus Kristus, dan juga semakin bersatu dengan kita untuk mengembangkan hidup imannya demi keselamatan seutuhnya. Dan dalam doa-doa kita juga pada kesempatan ini, kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita, yang merayakan hari ulang tahunnya tentunya pada hari ini. Juga tetap kita bawa dalam doa-doa kita yang mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga mereka yang sudah meninggal mendahului kita, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari dengan rendah hati di hadapan Allah, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedissimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter manam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostram, miseres ad exteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati misteri tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Teristimewa bagi ke-35 anak-anak kami yang baru akan menerima komuni pertama, menerima tubuh dan darah Putramu pada hari ini, semoga dengan kehadiran-Mu di dalam diri mereka, iman mereka semakin Kau tumbuh kembangkan, semakin bersatu dengan Dikau, dan semakin rela juga untuk senantiasa memberikan dirinya untuk seluruh keluarga, orang tua, dan siapa saja dalam seluruh usaha rencana mereka. Serta kami membawa dalam doa-doa kami yang meminta doa kami pada kesempatan ini. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya. Dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercatat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Sion pujilah penyelamat,
siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Paroki, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, dan teristimewa anak-anak calon komuni pertama yang terkasih. Selamat pagi. Anak-anak calon komuni, bagaimana perasaan kalian? Orang tua jangan dibisiki. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak calon komuni? Senang. Ya, lebar sekali senyumnya saya lihat. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang ditetapkan oleh gereja sebagai hari raya dengan penghormatan yang istimewa sejak kurang lebih 3 abad yang lalu untuk mengcounter atau melawan paham-paham sesat, paham-paham yang menyesatkan, yang kurang mengakui dan tidak meyakini bahwa transubstansiasi atau perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus
Dan itu menjadi keputusan gereja sehingga dibuatlah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 2 minggu setelah Pentakosta. Perayaan ini begitu luar biasa, begitu istimewa dalam kalendarium liturgi gereja. Bahkan di daerah-daerah yang mayoritas Katolik, setelah perayaan Ekaristi itu biasa diadakan perarakan sakramen Maha Kudus mengelilingi kota. Sakramen Maha Kudus ditahtakan dalam monstrans yang ukurannya luar biasa, lalu sambil berkeliling kota, umat berarak menyanyikan puji-pujian, dan semua yang lewat atau semua yang menatap pada sakramen Maha Kudus berlutut dan menyembah. Saudari-saudara yang terkasih, kita mengingat kembali kurang lebih 4 tahun yang lalu saat perayaan-perayaan liturgi gereja, terutama perayaan Ekaristi, tidak bisa kita hadiri atau tidak dapat kita hadiri secara offline, tidak dapat kita hadiri secara langsung, hanya dapat kita saksikan melalui layar kaca dan lain sebagainya. Ketika keuskupan menerbitkan keputusan tentang peraturan itu karena mau mendukung program pemerintah memutus mata rantai COVID-19, banyak yang kemudian mengajukan protes, banyak yang kemudian mengajukan keberatan. Pastor, kenapa bisa? Saya tidak sakit, Ji. Bolehkah saya datang? Saya rindu sekali Tuhan Yesus. Bolehkah saya hadir? Saya tidak sakit. 3 lapis maskerku, pastor. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang kemudian curi-curi, seperti pengalaman saya di paroki di Toraja, ada yang dari jendela saja menatap ke dalam gereja. Kenapa di luar? Ya karena dilarang masuk dalam gereja, saya di luar saja, pastor. Ini menandakan sebuah kerinduan yang luar biasa, menandakan betapa umat sangat merindukan perayaan Ekaristi yang dapat dihadiri secara langsung, dapat dirayakan secara langsung. Singkatnya, betapa besar kerinduan umat, betapa besar kerinduan jemaat untuk dapat menghadiri dan merayakan Ekaristi. Karena apa? Di sana kita semua menimba daya sakramen yang luar biasa. Di sana kita memperoleh semangat dan daya juang yang luar biasa dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri yang dalam Injil telah menetapkan supaya perayaan Ekaristi dapat kita lakukan, harus kita lakukan untuk mengenangkan Dia. Maka kerinduan akan Ekaristi itu kemudian terjawab saat pembatasan yang dibuat oleh pemerintah itu kemudian longgar. Perayaan Ekaristi dihadiri secara terbatas dan lain sebagainya. Pintu-pintu gereja kemudian dibuka untuk perayaan Ekaristi walaupun dengan protokol yang ketat. Menjadi pertanyaan, mengapa orang begitu merindukan Ekaristi yang dihadiri dan dirayakan secara langsung? Dokumen gereja menjawab, Ekaristi bagi kita adalah sumber dan puncak hidup iman kita. Dari Ekaristilah mengalir segala daya rahmat dalam kehidupan gereja. Dari Ekaristilah mengalir kehidupan dan keselamatan untuk kita semua. Maka roti Ekaristi, tubuh dan darah Kristus disebut juga sebagai roti keselamatan. Tanpa Ekaristi, hidup kita terasa kosong, tak bergairah, dan tak berarti. Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama, Allah mengikat perjanjian dengan orang-orang Israel melalui darah anak domba yang dikurbankan. Supaya apa? Perjanjian yang mengikat itu sungguh-sungguh menjadikan orang Israel sebagai bagian dari karya keselamatan Allah, dan Allah menyelamatkan orang-orang Israel. Apa yang menjadi tanda pengikat itu adalah darah kurban, darah anak domba, yang sebenarnya kalau kita mau melihat jauh ke dalam kebudayaan dan kebiasaan kita masing-masing,
Darah itu memang sungguh-sungguh menjadi simbol, menjadi tanda pengikat antara hidup kita dengan sesuatu yang luar biasa di luar kehidupan kita. Dan dalam perjanjian baru, Yesus datang untuk mengikat perjanjian itu dengan lebih jelas lagi. Tidak hanya sekedar darah anak domba, tetapi darah Yesuslah yang menjadi pengikat bagi kita. Dia adalah yang telah memberikan dirinya untuk kita, mempersembahkan seluruh diri dan hidupnya menjadi kurban persembahan yang memutus mata rantai dosa, yang mengangkat kita dari jurang terdalam kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Darah Yesus, kehidupannya, dirinya, tubuhnya menjadi pengikat perjanjian dari kita, antara kita dengan Allah, sang tujuan hidup kita. Perwujudan itu kemudian memuncak dalam peristiwa salib. Mari kita mengingat perayaan Kamis Putih. Di sana Yesus mempersiapkan para muridnya untuk dapat juga merayakan Ekaristi. Di sana kita melihat dan mengamati serta merenungkan betapa indahnya pemberian diri Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Pemberian diri ini tidak hanya sekedar meminjam istilah presiden terpilih, omon-omon doang. Pemberian diri ini lebih konkret dan lebih nyata ketika dia memberikan dirinya di kayu salib bagi kita. Cinta Tuhan itu luar biasa, cinta Tuhan itu istimewa, bahkan lebih daripada istimewa, tak tergambarkan dan tak dapat terkisahkan hanya dengan kata. Saudari-saudara yang terkasih, kerinduan kita akan Ekaristi perlu kita rayakan dengan istimewa, perlu kita syukuri. Karena apa? Di tempat-tempat lain, di belahan dunia ini, terutama di keuskupan kita, ada banyak umat kita, saudari-saudara seiman, yang tidak dapat merayakan Ekaristi oleh karena terbatasnya tenaga imam. Maka kita yang menerima dan menyambut Ekaristi setiap minggu secara rutin atau bahkan setiap hari, bersyukurlah dan bersukacitalah karena kita dapat selalu menimba sakramen keselamatan, kita selalu dapat menerima sumber kehidupan itu setiap saat dan setiap waktu. Maka kita bisa memahami kemudian kalau di antara kita ada yang begitu mencintai Ekaristi, sekali berhenti menerima tubuh dan darah Tuhan, ada kegelisahan dalam hidupnya, ada yang kurang dalam hidupnya, ada yang hilang dari dalam hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini 35 putra-putri gereja, anak-anak kita untuk pertama kalinya akan menyatukan hidup mereka, akan menyatukan diri mereka dengan Tuhan dalam penerimaan komuni pertama. Beberapa di antara mereka saya bertanya, adik-adik, apa yang akan kamu sambut? Diam. Adik-adik, apa yang akan kamu sambut? Diam. Dalam hati saya mengatakan mungkin dia lagi bermenung. Kemudian ada yang menjawab, kami menyambut Tuhan. Luar biasa jawabannya. Tuhan dalam rupa apa? Tubuh dan darah Kristus. Bagaimana kalau dimakan? Kenyang? Tidak, pastor. Berarti sudah pernah makan? Tidak, pastor. Oke. Yang kamu akan santap itu roti kecil warna putih, tipis. Bikin kenyang atau tidak, adik-adik? Bikin kenyang tidak? Tidak. Kalau disuruh pilih dengan donat 3, pilih apa? Ya. Saudari-saudara yang terkasih, menyambut Tuhan memang tidak mengenyangkan secara lahiriah, tetapi ia mengenyangkan kita secara spiritual, menjadi jaminan kehidupan kita kini dan sepanjang masa.
Ia membantu kita dan mengisi hidup kita untuk kemudian menjadi rahmat dan berkat bagi orang lain. Ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku, pada titik itulah kita yang menerimanya juga diundang untuk memberikan diri kita, membagikan diri kita, memecah-mecah roti kehidupan kita kepada orang lain. Maka Ekaristi tidak hanya sekedar kemudian menjadi formalitas selebrasi kosong belaka, atau malah ada yang menjadikan Ekaristi hanya komuni belaka. Yang penting saya komuni, mau saya datang pada saat anak domba Allah, mau saya datang pada saat Bapa kami, yang penting komuni. Mari kita memperbaiki konsep dan pemahaman kita tentang Ekaristi. Karena Ekaristi itu adalah dari lagu pembuka sampai lagu penutup. Amin. Saya ingat spanduk di salah satu gereja di paroki di Kota Makassar ini, waktu saya masih seminari, di depan ditulis besar-besar, datang terlambat, malu, pulang cepat, menolak berkat. Tapi saya yakin dan percaya kita yang ada dalam gereja ini tidak seperti itu ya. Amin. Wah, kayaknya berat ini. Saudari-saudara yang terkasih, teristimewa saya mau menyapa secara khusus anak-anak yang akan komuni. Hari ini adik-adik akan menerima Yesus untuk pertama kalinya. Terimalah dia dengan sukacita, dengan kegembiraan. Yang laki-laki maupun yang perempuan-perempuan ini datang dengan dekorasi yang luar biasa. Yang sebelumnya ganteng lebih ganteng, yang sebelumnya cantik lebih cantik, bahkan semuanya dipasangi mantila. Itu adalah tanda persembahan yang utuh dan total kepada Allah. Ya, pesan pastor sederhana. Hari ini kamu sudah komuni, lain kali kalau datang misa jangan terlambat ya, amin. Ya, orang tuanya kalau malas-malas datang misa, suruh datang misa, amin. Karena ada di antara mereka yang saya tanya, adik, bapak, mama rajin datang misa, mama ji pastor. Bapak biasanya hanya sampai di depan mengantar. Ya. Adik-adik, hari ini kamu komuni pertama, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang tak terlupakan untuk kalian. Maka kalau hari ini kamu menyambut Tuhan, pulang kembali dalam kehidupanmu, dalam keluarga, di rumah, di sekolah, di mana saja, jadilah orang Katolik yang sejati. Bagaimana caranya? Tampilkanlah dirimu dengan perkataan, perbuatan, tindakan, dan kelakuan yang baik dan benar. Amin. Kepada para orang tua, mari kita mendidik dan mengajar anak-anak untuk mencintai Ekaristi dengan penuh dan total. Kalau anak-anak rewel dalam gereja itu tidak apa-apa, namanya saja anak-anak. Caranya bagaimana? Tugas orang tua untuk kemudian melatih, mendidik dan membiasakan anak untuk kalau datang di gereja tenang. Kalaupun dia rewel, biarkanlah, dekatilah dengan penuh cinta. Jangan dikasih snack. Ini lempar tanggung jawab. Diam-diam kok, ini makan kue. Ada juga yang dikasih HP, ribut duduk kok injo HP maimu kok. Ya, mencintai Ekaristi adalah paling sederhana saat kita dalam gereja membangun fokus yang total, penuh dan utuh kepada Dia yang hadir di sana. Mari kita mohon supaya dalam perayaan ini kita boleh sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tubuh dan darah Kristus yang sudah kita terima menyanggupkan kita, memampukan kita untuk juga selanjutnya membagikan kehidupan kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita disapa, diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan adalah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih kuperkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup dalam kesucian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi putra-putri gereja yang pada hari ini menerima tubuh dan darah putramu untuk pertama kalinya, ya Bapa, semoga kami bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan dan kasih. Semoga Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup dan kami menjadi roti-roti yang dipecah bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami, rahmat kehidupan sampai pada saat ini. Terlebih syukur atas ulang tahun dari Gabriela Ananda Putri Hendrani yang pada hari ini genap berusia 7 tahun. Anastasia Sofia Daran yang merayakan hari ulang tahun ke-6. Semoga anak-anak kami yang Kau anugerahi umur lagi bertambahnya usia semakin membuat mereka tumbuh dalam iman, penuh kasih dari kedua orang tua dan seluruh keluarga serta siapa saja yang mendampinginya. Sehingga anak-anak kami ini sungguh semakin merasakan kehadiran-Mu, tanda persatuan dengan Dikau, dan juga mengalami kasih sayang dari seluruh keluarga. Kuatkan, semangati dan sehatkan dalam seluruh kehidupannya, dan semoga harapan cita-citanya juga semakin tercapai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga tetap memberi dalam doa-doa kami pada kesempatan ini mereka yang sakit, juga semua saja merawat orang sakit. Kiranya dengan berkat-Mu semakin menguatkan mereka yang merawat orang sakit dan juga orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Semoga mereka boleh memperoleh kembali kekuatan. Penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bapak Abraham, kemudian Oma atau Mama Yohana Salastri Hami, Bapak Nikolas Freddy Gunawan. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang, orang tua kami ini, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Bahkan seluruh sanak keluarga yang telah mendahului, dengan belas kasih-Mu mereka menikmati perjamuan-Mu yang kudus di surga bersama para kudus-Mu.
seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perserannya di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu padu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu, dan terimalah seluruh doa permohonan kami melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami
Allah selama-lamanya. Terpuji Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab kami memanggil kami siapkan ini hasil langit bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam korban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika kami menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth.
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu.
terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan semua yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Agnus Dei,
peccata mundi, miserere nobis, adus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadikanlah hatiku rindu, hatiku haus akan Dikau, Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, seperti kerinduan pemazmur akan Allah yang hidup, demikianlah hatiku rindu akan tubuh dan darah-Mu, akan Dikau sendiri. Maka sudilah Engkau datang dan bersemayamlah di dalam hatiku, dan terjilkanlah hatiku agar pantas menyambut-Mu. Semoga kehadiran-Mu memberikan kekuatan untuk mengamalkan amanat kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Puji syukur 429. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. Mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. Ya Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, terima syukur kami. Haleluya, ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. Mari santaplah
tubuh darah Tuhan sampai kembalinya. Beri hamba-Mu bagian hidupmu. Haleluya, sampai pada akhirnya. Haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. Mari santaplah tubuh darah Tuhan sampai kembalinya.
Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hatiku. Kini Engkau sungguh tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Dikau. Seperti sabdamu sendiri yang makan tubuhku, tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Aku percaya akan sabdamu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, karena tubuhmu adalah satu, sudilah Engkau mempersatukan semua yang menyambut tubuh dan darahmu, agar mereka semua sungguh bersatu dan mewujudkan diri sebagai tubuhmu sendiri, yakni jemaat. Semoga mereka semua bersatu seperti yang Engkau dambakan, yakni seperti Engkau sendiri bersatu dengan Bapa. Tuhan, lewat tubuhmu ini, berilah aku semangat persaudaraan yang sejati, sehingga dalam hidup sehari-hari, aku semua selalu berjuang untuk membangun jemaatmu menjadi tubuhmu yang hidup, yang bersatu padu
dalam semangat kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Engkau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Terlebih bagi anak-anak kami yang baru saja menerima komuni pertama pada hari ini, semoga dengan penerimaan tubuh dan darah putra-Mu, iman mereka semakin Kau teguhkan, semakin Kau kuatkan dalam iman pengharapan, untuk juga berusaha membagikan dirinya lewat kesediaannya untuk lebih taat kepadamu, lewat kesetiaan dan ketaatan untuk mengikuti teladan baik orang tua dan siapa saja yang mendampinginya. Kami mohon ajarlah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja untuk hari Sabtu Minggu tanggal 1-2 Juni. Yang pertama pengumuman kolekte. Kolekte minggu lalu, kolekte gereja 23.540.000. Sumbangan untuk pemeliharaan gereja 15.183.000. Sumbangan dari KMK UNA 100.000, sumbangan dari Ibu Since dari Sinjai 1 juta. Terima kasih untuk sumbangannya. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan pertama Felix Kadang Makasa dan Yulia Yantilero, pengumuman ketiga. Yang kedua, Ricky dan Cindy, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui ada halangan, mohon disampaikan ke pastor di paroki. Yang keempat, baptisan untuk kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya disilakan mengambil formulir di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat nikah gereja dari orang tua dan akte kelahiran paling lambat tanggal 15 Juni 2024. Demikian pengumuman paroki, terima kasih atas perhatiannya. Tambahan penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seperti yang saya sudah sampaikan bulan lalu bahwa beberapa paroki di luar Keuskupan Agung Makassar itu akan datang di paroki kita untuk mencari dana, bantuan tentu lewat kita semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka kami telah mengaturnya 1 paroki 1 bulan, dan minggu lalu itu sudah paroki Kondo Dewata ke atas, dan pada bulan ini persisnya di minggu depan itu paroki Makale yang memekarkan parokinya yaitu paroki persiapan Tritunggal Maha Kudus Lapandan, dan mereka memohon keterlibatan kita juga. Minggu depan mereka akan datang untuk mencari dana dengan ikut dalam perayaan Ekaristi bersama dengan kita. Beberapa umat dari Lapandan, paroki Makale juga akan mengambil bagian seitu memungkinkan. Kemudian pastor parokinya, Pastor Joni Kanan dan Pikep juga akan ikut ambil bagian dalam perayaan. Seperti biasa, untuk pemeliharaan gereja kita akan sumbangkan kepada mereka. Selain itu juga mereka akan membagikan amplop bagi kita, supaya kita berpartisipasi, dan mungkin mereka juga akan menjual beberapa ciri khas Toraja yang memungkinkan. Jadi saya kira itu yang kami boleh sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf, ini setiap bulan kita atur seperti itu sehingga kita boleh membantu mereka. Lalu tentu atas seluruh perhatian kita,
Saya ucapkan limpah terima kasih. Sebelumnya saya kembali ingatkan kepada kita semua, utamanya kepada anak-anak kita yang baru menerima komuni pertama pada kesempatan ini. Terlebih kepada orang tuanya, kami sangat mengharapkan bahwa pendampingan bagi mereka itu dalam 3 bulan tidak cukup. Kitalah yang akan semakin menuntun anak-anak kita untuk sungguh menghayati bagaimana persatuan kita sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus menyambut tubuh putranya. Dan itulah yang membuat sebagaimana kita pahami bahwa puncak perayaan kita adalah Ekaristi Kudus sebagai dasar hidup iman kita, sekaligus menjadi tujuan dan sarana bagi kita untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus yang menyambut tubuh putranya. Tetapi kalau kita sendiri orang tuanya tidak memaknai akan hal ini, mungkin anak-anak kita juga akan menjadi liar di kemudian hari. Seperti tadi disampaikan bahwa tidak cukup kalau kita hanya, walaupun kita tahu bahwa itu adalah puncak, tidak cukup kalau kita hanya menyambut tubuhnya saja. Tetapi kita berusaha untuk setia dan taat mengikutinya mulai dari awal sampai pada penutupan lagu penutup. Dan berharap bahwa sebenarnya apapun tugas dan pelan kita dalam gereja ini, berharap bahwa kita tetap mengarahkannya semuanya itu kepada kemuliaan Tuhan, sehingga kita sungguh menjaga ketertiban di dalam gereja. Kita baru masuk saja gereja, kita sudah harus mengambil air suci, berlutut dan buat tanda salib. Dan itu akan membuat kita lebih tenang paling kurang, seperti yang kita buat pada hari ini, karena perayaan cukup panjang, karena menjadi dasar dalam inti dari seluruh perayaan kita. Maka paling lama saya kira kalau itu menjadi suatu yang sangat panjang dalam gereja kita, ya perayaan Paskah memang itu biasa 3 jam. Tapi perayaan biasa lain paling tidak 1/4 jam atau 1,5 jam. Saya kira jangan kita menghitung dari waktunya itu. Tetapi mari kita pikirkan, kalau kita hitung-hitung dan katakanlah mulai berhitung dalam kehidupan, seandainya Tuhan menghentikan napas saja 3-4 menit saja bagi kita, lalu apa yang harus kita buat? Kenapa kita harus hitung-hitungan dengan Tuhan untuk menyembahnya dan persembahkan seluruh niat doa-doa kita? Mari kita tetap menghayati hal itu. Mudah-mudahan semakin membantu kita untuk menghayati hidup iman kita dalam kesatuan Gereja Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Dan saya selalu mengatakan bahwa itulah ciri khas kita. Siapa saja yang telah sungguh menikmati rahmat berkat Tuhan lewat persatuan tubuh dan darahnya, maka iman kita akan tidak goyah kalau itu sungguh-sungguh kita hayati. Sehingga bagi kita tidak ada alasan untuk mengatakan Tuhan tidak ada waktu untuk engkau. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi tetap menghayati hal ini. Terima kasih sekali lagi atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini, seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, baik lektor, pembaca, pemazmur, dirigen bersama dengan organis dan kelompok kor dari Credo, misionaris kita semua yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih atas perhatian kita, kerelaan kita dalam pelayanan. Juga kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan terima kasih atas keterlibatan kita. Dan akhirnya selamat kepada anak-anak yang baru saja menerima komuni pertama. Mari kita syukuri semuanya ini dan kita tetap topang dalam doa-doa kita. Mari saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Amin. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara-saudari dan berbelas kasih kepada saudara-saudari. Amin. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara-saudari dan mengarahkan damainya kepada saudara-saudari. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah